Banyaknya wilayah di Indonesia membuat Indonesia memiliki banyak hal yang berbeda. Salah satunya adalah bahasa. Diperkirakan Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa. Setiap tahun jumlahnya selalu bertambah. Tetapi karena ada masyarakat yang tidak mengerti dengan bahasa yang berasal dari luar daerah mereka, akhirnya mereka berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan sudah pasti seluruh masyarakat Indonesia akan mengerti dan paham. Disinilah cerita dimulai. Di sebuah kampung yang bernama Alam Damai memiliki penduduk yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Karena masyarakatnya kesulitan memahami, akhirnya diputuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia untuk saling berkomunikasi. Pagi ini di desa Alam Damai terlihat seorang ibu dan anak yang sedang membantu tetangganya memindahkan barang-barang dari sebuah truk pengangkut, yaitu Ibu Murti dan anak putrinya Alfi. Sudah seharusnya seorang tetangga yang baik membantu tetangga barunya untuk beres-beres. Mereka benar-benar terbantu dengan tetangga barunya itu. Sangat ramah dan baik. Ya, walaupun susah mengerti bahasanya, karena mereka menggunakan bahasa Krama Jawa dan bahasa Madura. Sedangkan Bu Sari dan anaknya baru pindah hari ini. Mereka belum terbiasa dengan bahasa daerah, mengingat mereka selalu tinggal di kota dengan rata-rata orang menggunakan bahasa gaul Indonesia. Selain Bu Murti dan putrinya, ada juga Mas Ahmad dan istrinya yang ikut membantu. Mereka warga asli kampung Alam Damai. Warga di sana memang sangat ramah kepada orang lain. Tetapi karena kurangnya pemahaman dari Bu Sari dan putranya, akhirnya mereka sepakat untuk menggunakan bahasa Indonesia. Setelah beres-beres di rumah Bu Sari, Ini silakan dimakan dulu gorengannya. Istri saya tadi memasaknya untuk camilan. Terima kasih Mas, maaf juga ngerepotin. Terima kasih sudah dibantu berberes. Enggak kok, biasa aja. Kita kan tetangga sekarang. Ya Bu, kita sebagai tetangga harus saling membantu ya toh. Tadi kita kan belum sempat kenalan. Namaku Alfi. Namaku Kiki. Di sini enak ya, nggak kayak di kota, banyak polusi. Oh, wes mesti. Artinya apa? Kan aku belum bisa bahasa Jawa. Ya, lupa aku. Habis udah biasa sih. Kata yang aku ucapin tadi artinya sudah pasti. Biasanya bahasa apa saja yang dipakai buat sehari-hari? Dan kita pakai bahasa masing-masing, kadang pakai bahasa Indonesia juga. Tapi karena berhubung kamu orang baru dan tidak terlalu ngerti sama bahasa masing-masing, jadi pakai bahasa Indonesia aja. Nah, lagian kan bahasa Indonesia bahasa nasional, pasti semua orang bisa. Sama-sama, santai aja. 3 hari telah berlalu. Semenjak kepindahan orang Jakarta itu, pada hari ini ada seorang saudara yang datang. Namanya Iza. Dia adalah keponakan Bu Murti yang berasal dari Banten. Iza akan menginap selama beberapa hari. Assalamualaikum Bi, Arti Badi Suping. Waalaikumsalam, pun aku sekolah bule. Bi, si Arti teh kemana? Dolanan yang dia anak tetangganya. Oh, di Jakarta. Iya. Setelah membereskan barang-barangnya, Iza pergi ke depan rumah. Melihat Mas Ahmad yang sedang menyiram tanaman, Iza lalu menghampirinya. Wah, Iza datang ya? Ya Mas, gimana kabar Mas Ahmad? Alhamdulillah sehat. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah, umaha upami keluarga di Madura. Alhamdulillah semuanya baik. Kamu pasti mau liburan? Leres Mas, rencanana bakal sababaraha dinten. Mereka membicarakan banyak hal, sampai tak terasa hari sudah senja. Mas Ahmad pulang ke rumahnya, bersamaan dengan itu Alfi juga pulang ke rumah.
Ternyata nanti malam mereka akan makan-makan bersama di rumah Ibu Sari. Semua itu telah disiapkan oleh Ibu Sari untuk acara nanti malam. Mereka semua diundang untuk datang. Saat malam hari, Siapa? Apakah dia warga sini juga? Saya keponakannya Bimurti. Saya dari Banten. Rencananya saya mau menginap beberapa hari di sini. Wah, jauh ya. Perkenalkan, saya Sari. Saya baru pindahan di sini. Iya Bu, salam kenal, saya Iza. Nah ini toh sepupunya Alfi yang dari Banten. Kenalin, saya Kiki. Nah, ini anak saya, Kiki. Mereka akrab sekali. Iya, cepet banget akrabnya, padahal mereka baru beberapa menit kenalan. Ya, Iza sama Alfi emang anaknya mudah bergaul, jadi emang akrab sama orang baru. Oh iya, istrinya Mas Ahmad kan lagi hamil. Gimana kondisinya? Alhamdulillah, Bu, semuanya baik. Wah, kalian sedekat ini ya. Padahal usia kalian terpaut beberapa tahun. Ya, akurannya santai. Jadi mau berapapun usianya tetap enak kalau diajak ketawa. Dia tuh orangnya asik banget, jadi seru kalau diomongin, masuk banget sama aku. Wah, kayaknya aku betah tinggal di sini. Iya, itu sih udah pasti. malam itu mereka semua sangat bahagia. Mereka menghabiskan waktu semalaman, makan bersama, setelah itu berbincang-bincang dan bermain bersama. Berhubung Kiki masih sekolah, jadi dia mendaftar ke salah satu SMA di Kampung Alam Damai. Kiki berhasil masuk ke SMA itu. SMA Dirlangga adalah sekolah baru Kiki mulai sekarang. Hari pertama sekolah Kiki berangkat bersama Mas Ahmad. Kebetulan Mas Ahmad adalah salah satu guru bahasa di sana. Saat di kelas, Selamat pagi semuanya. Hari ini kita kedatangan murid baru dari Jakarta. Silakan memperkenalkan diri dulu. Halo semuanya, nama saya Kiki. Saya berasal dari Jakarta. Saya baru pindah ke sini selama 1 minggu. setelah Kiki duduk, Mas Ahmad memulai pelajarannya. Nah, kedatangan Kiki hari ini cukup berkaitan ya dengan materi kita hari ini, Pak. Kalian pasti tahu kalau bangsa Indonesia mempunyai banyak sekali bahasa. Contohnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Madura. Dan masih banyak lagi. Nah, masyarakat Indonesia kan belum tentu bisa memahami semuanya. Maka dari itu harus ada satu bahasa yang pasti semua orang bisa memahaminya, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Pasti semua bisa memahaminya. Mas Ahmad menerangkan materi dengan sangat lengkap, menjelaskan dengan santai agar muridnya dapat memahami. Akhirnya jam sekolah selesai. Mereka pulang bersama. Kiki terlihat sangat bahagia. Dia mendapat teman baru dan dapat akrab dengan mereka. Sore harinya, mereka membuat janji untuk bermain bersama. Selain teman sekelas, Kiki dan Alfi, Iza juga ikut bermain. Tanpa mereka sadari, hari sudah sore. Saat berjalan pulang ke rumah, Seru kali kita. Walau aku yang paling besar dan paling tua, di sini tetap seru ya. Iyalah, main sama kita itu udah pasti bakalan seru dan banyak ketawa, apalagi kita dapat teman baru dari Jakarta pula. Benar, kamu harus sering pulang ke sini biar kita bisa main kayak gini. Ya deh, ntar sering-sering di sini. Tapi ya tergantung kapan liburnya. Pokoknya aku bakal nungguin Iza ke sini biar kita bisa main sepuasnya. Alfi, Iza, dan Kiki kini harus berpisah pulang ke rumah mereka masing-masing. Di desa Alam Damai, warga-warganya pun mulai menyiapkan makan malam untuk keluarga mereka masing-masing. Sebelum masuk ke rumah, Alfi dan Iza sedikit mengobrol dengan Mas Ahmad yang kebetulan duduk di teras rumahnya. Baru pulang, udah malah maghrib loh. Iya Mas, Alfi tidak sadar kalau udah sore tadi main di lapangan sama Kiki. Makin deket aja kami sama Kiki. Siapa sih Mas? Kiki tuh temennya Alfi.
Kiki orangnya seru, makanya Alfi betah main sama Kiki. Kiki sampai gak tahu waktu. Sesekali ngajak Kiki muter-muter desa biar hafal jalan. Beneran? Iya, tapi sesekali Alfi tidak paham dia ngomong apa, soalnya dia pakai bahasa gaul Jakarta. Enggak apa-apa, Vi, mengko yo bisa nganggo bahasa ini. Nah, seharusnya tuh di Jakarta diterapin pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar supaya orang dari daerah lain paham apa yang dimaksud. Bahasa kan jiwa bangsa, jadi kita tuh harus cinta bangsa yang kita punya dengan baik. Setuju. Nah, dari cerita di atas, kita bisa tahu bahwa di Indonesia tidak hanya mempunyai bahasa Indonesia saja. Ada bahasa-bahasa lain yang ada di negeri ini. Tetapi, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang dipelajari di setiap daerah. Tentunya, kita harus menjaga dan mencintai bahasa nasional kita, karena pada hakikatnya, bahasa merupakan simbol suatu bangsa.